Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inni as'aluka an yamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita hari ini. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dimudahkan untuk bertemu kembali di sore hari ini dengan suasana yang cukup unik. Karena kita kalau melihat keadaan sekitar sekarang, sepertinya kanan dan kiri itu sedang hujan, khususnya sebelah kanan sana. Daerah-daerah Pom BW ke sana mungkin sedang hujan. Tapi alhamdulillah di sini tidak hujan. Sempat tadi khawatir karena waktu mendekati asar itu awan mendung di sekitaran sini. Waduh, jangan mau hujan. Kalau hujan tiba-tiba dibatalkan kajian, nanti nggak bisa ketemu sama Ibu Warni, nggak bisa bersilaturahim sama Ibu Asrina dan lain-lain. Oke. Tapi alhamdulillah atas izin Allah ternyata di sini tidak hujan. Maka kita lanjutkan kajian kitab Safinah hari ini. Dan kita sekarang masuk di syarat-syarat Al-Fatihah. Sempat kita sudah jelaskan 5 syarat pertama, tapi insya Allah di kesempatan ini kita akan jelaskan 5 syarat tambahannya. Jadi total syarat Al-Fatihah itu ada 10. Tapi sebelum itu saya mau bertanya kembali kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang hadir hari ini tentang materi kita sebelumnya. Insya Allah nanti yang bisa menjawab ada hadiah dari saya. 3 pertanyaan dari saya. Ibu Regina jadi 5 pertanyaan? Jadi. Hadiahnya tak tinggal. Oh, kalau biasa hadiah tak tinggal tuh ditransfer. Biasanya begitu. Nggak tahu kalau tidak biasa. Baik. Kemarin kita itu sempat membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Betul? Oke. Silahkan ditutup dulu bukunya Bapak Ibu. Kalau dibuka bukan pertanyaan. Sudah ditutup? Sudah ditutup semua bukunya? Oke, baik. Ketika akan memulai sholat, setelah niat dan juga berdiri, ini kita bilang sholat fardu ya. Setelah niat dan juga berdiri, rukun yang kita harus lakukan yaitu takbiratul ihram. Apa arti takbiratul ihram? Angkat tangan yang bisa. Apa takbiratul ihram? Arti takbiratul ihram. Ada yang tahu arti takbiratul ihram? Apa Ibu Apri? Apa arti takbiratul ihram? Mengucapkan kalimat Allahu Akbar sebelum memulai ibadah. Kurang tepat. Mengucapkan kalimat Allahu Akbar sebelum memulai sholat. Kita anggap 3/4. Jadi hadiahnya untuk Ibu Apri. Kita anggap jawabannya 3/4. Oke. Takbiratul ihram itu kan tersusun dari 2 kata. Ada takbir sama ihram. Betul? Takbir itu apa? Takbir tadi seperti yang dibilang sama Ibu Anita, ucapan Allahu Akbar. Kalau cuma dibilang Allahu Akbar saja kurang pas. Tapi apa fungsi Allahu Akbar ini? Fungsinya adalah untuk ihram. Ihram itu maksudnya apa? Ihram itu maksudnya adalah saat sudah memulai kalimat takbir Allahu Akbar dalam sholat, maka akan ada beberapa hal
yang sifatnya itu menjadi haram sementara untuk dilakukan. Jadi takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan beberapa hal tertentu. Contoh, di luar sholat kita boleh berbicara enggak? Di luar sholat Ibu Asrina. Mungkin Ibu Asrina biasa pakai bahasa batin. Di luar sholat boleh kita berbicara? Boleh. Tapi ketika sholat apakah boleh berbicara? Antum, Bapak Ibu, bilang saja dalam sholat. Misal kita sholat kemudian ada mungkin kucing lewat. Kemudian yang bersangkutan ini tidak suka kucing. Spontan dia gitu. Bilang hus saja, hus. Batal. Begitu. Atau mungkin dia sedang sholat, kemudian di belakangnya itu anak-anak ribut sekali. Langsung dia bilang, hei, diam. Ini juga batal. Jadi berbicara yang sebelumnya itu halal, sifatnya menjadi haram ketika masuk dalam sholat. Kapan dimulainya itu dia menjadi haram? Saat mulai takbir. Allahu Akbar. Sama juga kasusnya apa? Makan. Di luar sholat makan halal atau haram? Halal. Tidak ada salahnya orang makan. Tapi ketika dalam sholat tidak boleh makan. Kan kadang-kadang tidak masuk akal ya. Jarang sekali kita temukan orang sementara sholat habis itu makan coki-coki atau makan pisang goreng. Kan tidak mungkin toh? Tidak mungkin. Yang paling mungkin itu biasanya apa? Yang paling mungkin itu biasanya sisa-sisa makanan yang tersela, yang ada di antara gigi. Sisa-sisa makanan yang ada di antara gigi, misal kayak ibu habis makan kaledo, ya toh, habis itu masuk waktu sholat isya misalnya, kemudian belum sempat bersikat gigi, habis itu cuma wudhu saja, kumur-kumur pun tidak menghilangkan bekas sisa-sisa makanan itu. Biasanya apa yang terjadi? Saat sholat, lidah ini kalau tidak mau sentuh itu bekas makanan kayak tidak afdol. Ada yang tersinggah begitu kayak tidak afdol kalau tidak dikorek-korek dan kalau tidak disentuh begitu. Diusahakan untuk keluar, tahu-taunya ketika keluar ketelan. Tek. Batal sholatnya. Jadi Ustadz, bagaimana kalau kita misalnya berada dalam posisi itu, apa yang harus saya lakukan? Mau tahu jawabannya? Pembahasannya nanti beberapa bab setelah ini. Kalau dijelaskan sekarang dia tidak mau datang kajian. Beberapa bab setelah ini baru ada penjelasannya. Oke. Baik, hadiah pertama untuk Ibu Apri. Nanti setelah kajian ingatkan saya soal hadiahnya, Bu. Pertanyaan kedua. Bagaimana hukumnya? Oke, saya bilang bagaimana hukumnya. Apakah sholatnya sah atau tidak? Ketika saya bertakbir, kemudian saya seperti ini. Allah Akbar. Berhenti di tengah-tengah kalimat Allah dan Akbar dengan sengaja. Yang bisa angkat tangan. Hangus pertanyaannya, hangus. Angkat tangan dulu, Bu, baru jawab. Bapak-bapaknya juga angkat tangan dulu, Pak, baru jawab. Aduh, jawabannya batal. Oke. Kemudian, bagaimana hukum sholatnya seseorang ketika dia bertakbir sambil mengucapkan kalimat tambahan panjang di belakang Allah? Contoh,
Allahu Akbar. Hukumnya apa? Yang bisa angkat tangan. Astagfirullahalazim, angkat Allah, Bu. Ibu, angkat tangan dulu. Ditahan dulu mulutnya untuk menjawab. Ditahan dulu mulutnya untuk menjawab. Angkat tangan dulu. Kalau ditunjuk baru jawab. Hukumnya batal atau tidak batal? Batal. Apa hukumnya ketika kita takbiratul ihram kemudian menambahkan kalimat waw di depan Allah menjadi Wallahu Akbar? Bu Regina dari tadi angkat tangan. Ya, kita di sini berlaku adil. Tidak ada mau pengurus bukan pengurus, yang penting antum bisa jawab, saya kasih hadiah. Batal? Kalimat Wallahu Akbar batal? Baik, sudah 2. Satu lagi dari saya. Nanti 5 pertanyaan Ibu Regina setelah pelajaran. Satu lagi dari saya. Siapa yang bisa menghafalkan 17 rukun sholat? Ibu Anita. 17 rukun sholat, Ibu Anita. 1 niat, 2 berdiri bagi yang mampu, 3 takbiratul ihram. Apa takbiratul apa? Takbiratul ihram. Yang keempat baca Al-Fatihah. Yang kelima wudu. Yang keenam tumanina. Yang ketujuh iktidal. Yang kedelapan tumanina. Yang kesembilan sujud 2 kali. Yang ke-10 tumanina. Ke-11 tahiyat akhir. Lompat. Apakah ada orang habis sujud langsung tahiyat akhir? Duduk di antara 2 sujud. Ke-12 Iya, cocok 12. tumanina. Ke-13 tahiyat akhir. 14 duduk tahiyat akhir. Duduk saat membaca tahiyat. Membaca tahiyat akhir. Ke-15 membaca sholawat saat tahiyat akhir. 16 salam. Ke-7 17. tertib. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, hadiah dari saya 3 sudah semua terjawab. 1 Ibu Apri, 2 Ibu Regina, ketiga Ibu Anita. Nanti insya Allah habis kajian akan menerima hadiahnya. Baik, kita lanjutkan kajian hari ini yaitu tentang syarat-syarat Al-Fatihah. Syarat-syarat Al-Fatihah itu ada 10. Sudah kita sebutkan di awal. Pertama harus dibaca tertib. Maka tidak boleh bacaannya itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak boleh. Kalau enggak tertib begitu langsung otomatis batal sholatnya. Yang kedua, wal muwalat. Yang kedua itu tanpa jeda. Muwala itu tanpa jeda. Jadi antara ayat-ayat Al-Fatihah tidak boleh kita selingi dengan jeda. Maksudnya jeda itu seperti apa Pak Ustadz? Di antara jeda-jeda itu kita berzikir misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Tidak boleh. Jadi antara ayat itu langsung diteruskan semuanya. Jangan kasih jeda. Baik. Kalaupun ingin kasih jeda, boleh sedikit saja untuk yang imam. Supaya makmum di belakangnya bisa membaca Al-Fatihah. Bisa mengambil Al-Fatihah ayat per ayat juga. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Cuma kalau dalam kita mengatakan dalam tadi itu pandangan beberapa mazhab, tapi kalau pandangan mazhab Syafi'i secara khusus Al-Fatihah itu dibaca setelah imam selesai membaca Al-Fatihah.
Jadi waladdallin. Amin. Anjurannya imam berhenti. Jeda. Beri kesempatan makmum untuk bisa baca Al-Fatihahnya. Imam mengira-ngira butuh berapa lama. Mungkin selama dia membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar sebanyak 3 kali misalnya, dia merasa kayaknya di belakang ini sudah cukup. Baru dia masuk ke surat. Begitu dalam mazhab. Jadi tidak langsung setelah Al-Fatihah dibaca ayat atau misalnya surat-surat pendek, tidak. Kalaupun misalnya ada imam seperti itu, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Kewajiban kita sebagai makmum tetap harus baca Al-Fatihah. Entah sholatnya itu jahar, diucapkan dengan keras bacaannya, atau sholatnya itu sir, yang tidak diucapkan dengan keras seperti zuhur atau asar. Kewajiban kita sebagai makmum tetap membaca Al-Fatihah. Kalaupun imam tidak memberikan jeda untuk membaca Al-Fatihah, maka saat dia membaca surat-surat pendek, gas saja baca Al-Fatihah. Yang penting tidak keluar suara. Kalau sampai keluar suara mengganggu konsentrasi imam, kita bisa berakibat batal sholatnya. Kalau imamnya membatalkan diri, langsung batal juga sholat kita toh. Gitu. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Menjaga huruf-hurufnya supaya tidak berubah huruf-huruf yang ada. Contohnya itu alladzi an'amta alaihim. Alladzi an'amta alaihim. An'amta, jangan sampai hamzanya itu hilang. Kemudian jadinya kita baca alladzin amta alaihim. Alladzin amta, harusnya alladzi an'amta. Kalau kebaca seperti tadi alladzin amta, batal. Langsung batal. Jadi setiap hurufnya diperhatikan, jangan sampai terlewat. Menjaga huruf. Yang keempat, menjaga perhatikan tasydid ini, tasydid. Ada berapa tasydid dalam Al-Fatihah? 14. Nanti akan dibahas setelah ini. Tasydid yang ada di Al-Fatihah yang jumlahnya 14 tuh harus dijaga. Bacaan tasydid artinya bacaan apa Bapak Ibu? Bacaan ditekan. Pelajaran Iqra berapa ini? Tasydid. Iqra 4 sudah ada. Tasydid itu Iqra 4 sudah ada. Yang Iqra 4 siapa? Ya Iqra 4. Iqra 4. Tidak ada Iqra 4 hadir? Oma Oce, sudah ada pelajaran tasydid? Belum. Oh, baru awal-awal ya? Masih awal. Kita baku bantah. Saya bawa Iqra di sini. Oh iya betul, Iqra 5. Maaf. Kesalahan dari pembawa acara ini. Maaf. Allah. Barakallahu fiik Ibu Azira. Betul. Iqra 5, pelajaran Iqra 5 itu mulai masuk tasydid. Tasydid itu artinya bacaan yang ditekan. Ditekan berarti bacaan-bacaan tasydid, di mana tasydid itu diwakili dengan huruf W kecil di atas huruf, itu hurufnya harus ditekan. Dan kalau tidak ditekan, berarti bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau bacaan Al-Fatihah tidak sah, sholatnya tidak sah. Kenapa Ustadz? Karena Al-Fatihah rukun. Contoh yang biasa itu luput apa? Iyyaka na'budu. Iya-nya 2 kali situ tasydid. Jadi iyyaka na'budu wa iya. Kadang-kadang ada imam yang iyyaka na'budu wa iya. Iya. Itu nggak ada tasydidnya kalau begitu. Kalau dia cuma bacanya iya saja, iyyaka na'budu wa iya. Memang antara yang tasydid sama tidak tasydid ini terlalu tipis perbedaannya. Tapi bisa dilihat dari penekanan bacaan. Allah.
Helm, jaket, sendal, kaos kaki. Tidak mungkin. Nah, artinya apa? Bacaannya itu tidak sampai salah baca sehingga kesalahannya bisa merubah makna. Kurang lebih begitu artinya. Contohnya tadi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Aslinya mustaqim. Ada yang dapat imam kayak begitu? Mustaqim. Tidak dapat. Pergi sholat di Pompeo. Ada satu masjid di sana. Betul. Betul saya. Pas yang tahu itu masjidnya di mana. Ada satu masjid di Pompeo begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ya. Mustaqim. Saya tak tahu itu mustaqim. Kalau mustaqim kan lurus. Lurus mustaqim. Kalau mustaqim tidak ada. Kemudian juga contoh yang lain apa? Alladzi amta. Ini kayaknya imamnya lapar. Amta. Mungkin tadi kepikiran mau beli nasi kuningnya Ibu Liati tidak kesampaian. Dia kebayang-bayang begitu. Ustaz, bilang kepada saya kalau kan sudah lengkap giginya. Sudah tua maksudnya, Ustaz. Bisa jadi juga begitu. Alladzi amta. Tidak ada amta Ibu. Yang ada an'amta. Huruf pertama nun, huruf kedua ain, kemudian mim. Kan hamzah, nun, ain, mim. An'amta. Alladzi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya kenapa ibu-ibu sebelum masuk di Mualaf Center ikut mengaji, yang pertama di tes itu Al-Fatihahnya. Karena ini rukun sholat yang harus pertama kali dibenahi Al-Fatihahnya dulu. Jangan-jangan selama ini 20 tahun saya sholat masih amta. Tidak sah dong sholatnya. Terus Ustaz, kalau tidak sah sholatnya bagaimana? Apakah harus saya ganti? Tidak usah diganti, karena posisi saat itu belum mengaji. Tapi kalau sudah mengaji, sudah diajar sama Ustazah Riri, sudah diajar sama Ustazah Apri, atau diajar sama ustazah-ustazahnya yang lain, Ustazah Ummu Zarwali, Ustazah Ummu Farhan, Ustazah siapa lagi yang sudah dulu-dulu masih amta, mungkin ibu di kelas intensif. Tidak semuanya kelas intensif amta leti. Bagus-bagus kelas intensif tuh. Itulah maksud dari poin ke-7. Poin ke-8, wa antakuna 'alal qiyami fil fardhi. Artinya ketika membaca Al-Fatihah itu sebaiknya dalam kondisi masih berdiri. Kalau misalnya Bapak Ibu punya kendala lutut mungkin sudah mulai lemah, tidak mampu berdiri lama, ada dua keadaannya itu. Kalau masih bisa bertahan sedikit, maka paling tidak ketika takbiratul ihram berdiri baru duduk. Kalau masih bisa mampu lebih daripada itu, minimal tambah lagi selesai Al-Fatihah baru duduk. Khusus sholat wajib atau sholat fardu.
Yang punya orang tua sholatnya sudah duduk diingatkan begitu. Jadi tidak ada itu orang sholat duduk dari takbiratul ihram dia duduk, tidak ada, kecuali memang betul-betul tidak mampu. Tapi kalau masih berjalan pakai tongkat, dijemput sudah. Nah ini disebut. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya jalannya pakai tongkat, masih bisa berdiri, kemudian ketika mau sholat baru awal takbiratul ihram langsung duduk, tidak dianjurkan. Minimal ketika takbiratul ihram berdiri dulu, baru duduk. Tuh. Khusus sholat fardu. Kalau sholat sunnah, mau sholat langsung duduk, tidak ada masalah. Bahkan berbaring pun, walaupun yang bersangkutan itu bisa berdiri tapi mau sholat berbaring, mau tahajud sambil berbaring, boleh. Yang penting ketika tahajud tidak langsung tidur. Kalau antum lanjut tidur tahajudnya tidak batal sholatnya. Baik. Dia kuat jalan tapi sholatnya duduk. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya kan sholat juga, setelah saya sholat dia ganti posisi jadi begitu saya dikoreksinya saya disuruh sama babu takut kita diam Dulu itu belum lama sampai sekarang masih. Ya Allah, tidak pernah memberanikan diri bertanya. Begini, kalau ada sesuatu yang mengganjal di antara kita dengan orang lain, anjurannya itu coba kita tanya langsung. Coba tanya langsung. Supaya apa? Supaya tidak masuk setan ke hati membisikkan hal-hal yang negatif tentang orang itu. Tapi usahakan saat bertanya kita pakai kalimat-kalimat yang tidak menyinggung. Ibu, contoh saya pernah saya pombewe lagi. Pombewe ini kedua semua. Saya pernah cerita kayaknya. Habis sholat asar berjamaah di masjid depan SD Pombewe situ. Lorong perempatan belok kanan dari bawah. Kalau dari jalan cepat sih lurus-lurus saja. Sholat asar saya di situ. Masbuk posisinya, masbuk. Cuma dapat 1 rakaat. Setelah jamaah utama selesai, mereka zikir, otomatis kan saya masih menambah 2, 3, dan 4. Kemudian saya masih posisi sholat menambah kekurangan yang ada. Ada satu tadi jamaah yang jamaah utama, dia setelah yang lain pulang sholat sendiri setelahnya 2 rakaat, seakan-akan seperti sholat ba'diyah. Saya posisi masih sholat. Ketika saya lihat dia sholat lagi 2 rakaat, langsung mengganggu konsentrasi. Akhirnya setelah selesai sholat, yang bersangkutan juga bapaknya sudah selesai sholat. Daripada saya prasangka buruk, bahasa posonya itu suuzon. Bahasa posonya suuzon. Daripada saya suuzon, saya tanya, Pak, mohon maaf Pak, 2 rakaat yang tadi kamu sholatkan ini sholat apa nih? Oh, dia bilang ini sholat ba'diyah asar. Baru di Pombewe saya dengar ada ba'diyah asar. Nah, ini yang Pombewe jangan tersinggung, saya cuma bercanda saja itu. Kalau antum semua tutup jalan saya ke Pombewe, dari saya ke kampus saya kasihan. Baik. Baru di situ saya dengar ada ba'diyah asar. Apakah ada ba'diyah asar? Tidak ada ba'diyah asar. Cuma bapaknya bilang, tapi itu
Tidak wajib sih Pak. Kalau lagi mau dikerja silahkan dikerja. Kalau tidak mau tidak apa-apa juga. Oh, tambah lagi saya tambah Sudah, cuma cukup sampai di situ. Tidak ada saya posisi langsung saya mau kasih tahu, saya ceramahi apa dan sebagainya. Belum tentu kok beliau langsung terima. Tapi paling tidak saya lagi tidak berprasangka buruk sama yang beliau sudah tahu. Saya langsung asumsikan bahwasanya yang bersangkutan ini belum paham fikih. Ya sudah, kita maklumi kalau begitu. Mungkin kalau ada kesempatan dikasih waktu mengajar di sana, baru saya ajar. Kalau tidak ya sudah cukup tahu saja. Saya katakan sama diri saya, ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana cara sholat yang benar. Berarti PR besar lagi tertambah di pundak saya bilang dulu. Ya mudah-mudahan majelis ini bisa jadi wasilah kita bisa memperbaiki sholat kita. Makanya kalau ada hal-hal yang seperti itu, ini paling sering sama perempuan. Dilihat temannya kayak bagaimana, ada pergerakan yang tidak yang asing, tidak biasa begitu. Langsung sobat aku bilang, komennya kenapa sih ini? Itu prasangka tadi itu awal mula dari dosa ghibah. Dan ibu tahu bagaimana Allah mengumpamakan buruknya ghibah itu. An yaqula lahma akhihi maitan. Dalam ayat Al-Quran Allah katakan buruknya ghibah itu seburuk kalau kita makan daging manusia bangkai. Kalau Sumanto itu daging mungkin kadang-kadang masih daging fresh yang dia dapat. Kan orang baru ditanam baru dia gali ulang kan. Untuk Sumanto, yang masih fresh mungkin dia dapat. Tapi kalau orang berghibah, daging bangkai yang dia makan. Daging saudaranya sendiri dan bangkai lagi. Ibu sudah pernah makan daging bangkai? Saya sudah pernah. Bukan sengaja. Mungkin Nabi Caca juga pernah sama saya waktu itu. Di Toruna, dalam kondisi safari dakwah, beli ayam potong dari pagi. Habis subuh sudah dipesan itu ayam potong, ditaruh di belakang pick up. Qadarullah waktu penurunan dari saya lupa apa nama desanya. Pokoknya atas gunung. Pas penurunan mau masuk di jalan besarnya Toruna, patah dia punya apa namanya Caca? Apa yang berkasih sambung spill sama belokan mobil itu? Tirot. Patah tirot. Jadi ban mobil tidak bisa bergerak walaupun spill sudah digerakkan. Akhirnya mobil itu tertahan sampai masuk mau sholat Jumat dan baru tiba di lokasi safari dakwah setelahnya nanti maghrib. Mau masuk maghrib jam 5 kalau nggak salah. Ya jam 5 kalau nggak salah. Berarti itu ayam kena panas di jalan juga waktu naik gunung, waktu sebelum naik gunung itu kena hujan, kena panas, kena hujan sampai berubah rasanya. Padahal sudah dimasak enak ini bulba, dimasak kecap sama orang kampung sana, dimasak kecap enak, bumbunya enak. Cuma ayamnya serba rasa, tidak mau dimakan, cuma itu tak punya makanan. Akhirnya tinggal bawa diam saja. Nanti ada satu batur, kamu tidak rasa kayak lain-lain rasa ayamnya, wah langsung menyaut semua. Iya loh, tapi mau diapa, cuma dia bisa terang makan. Ayam saja yang sudah menjadi bangkai itu tidak enak dimakan. Antum bayangkan bagaimana kalau orang berghibah, buruknya itu seperti apa? Pasti buruk sekali. Begitulah Allah mengumpamakan dosa ghibah. Makanya supaya tidak ghibah, kalau ada prasangka kita sama saudara yang lain yang membuat itu kayak tak ganjal terus di hati, pergi tanya supaya hilang itu prasangka. Percuma kita sholat tahajud, sholat duha,
sedekah setiap Jumat, sedekah yang lain-lain, pergi mengaji, sholat wajib, tapi tiap hari tidak berhenti bicarakan orang. Komentar itu amat. Jangan-jangan pahala-pahala kita itu habis sama ghibah. Jadi supaya tidak ghibah, tanyakan ke yang bersangkutan, kenapa begitu? Kenapa tiba-tiba berubah? Kenapa begini dan lain-lain? Siapa tahu mungkin ketika kita bertanya, bisa kita bantu? Pahala lagi. Jelas ya Bu-Ibu? Kan sudah jelas ayatnya itu. Iyyakum wa hadisnya. Iyyakum wa zanna fa inna zanna akdzabul hadits. Berhati-hati dengan prasangka, karena prasangka itu adalah ucapan yang paling bohong. Ditambah sempurna sakit hati dengan yang bersangkutan, muncul lagi bilang, kayaknya dia itu begini memang. Selesai. Apalagi kalau sambil berjaga warung dari pagi sampai zuhur, paling bagus memang bicarakan orang. Ya biasanya saya dulu biasa batemani ajus. Orang Poso biasanya bilang ajus. Batemani ajus berjaga nasi kuning di kantin. Biasa saya lihat kadang-kadang itu ibu-ibu yang bermasak di belakang, memang enak juga bermasak, enak juga berghibah. Saya kalau sambil baca warung, enak juga berghibah ini. Bercanda saya. Saya ingin menyampaikan tentang bagaimana bahayanya dosa ghibah itu. Allah mengumpamakan dengan sesuatu perumpamaan yang paling buruk sekali, seperti kita makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Kita dapat daging kurban saja yang sudah tidak masuk di kulkas 2 hari, belum tentu kita mau masak, baunya tidak karu-karuan. Apalagi daging manusia sendiri. Apa bedanya dengan sumanti? Berarti kalau ada baliho sumanti. Astagfirullahaladzim, bercanda. Pelabuhan yang bercanda saya. Astagfirullahaladzim. Oke, poin yang ke-9. Wa an yusmi'a nafsahul qira'ata, memperdengarkan bacaan Al-Fatihah minimal ke diri sendiri. Jadi ketika sholat walaupun berjamaah, kita harus memperdengarkan bacaan Al-Fatihah kita ke diri sendiri. Begitu. Jangan juga terlalu keras sehingga mengganggu konsentrasi jamaah yang ada di kanan dan kiri kita. Kalau misalnya sholat sendiri di rumah tidak ada masalah, ibu-ibu kan sholat di rumah atau sholat sendiri di rumah tidak ada masalah. Tapi kalau sholat berjamaah, mungkin sholat maghrib atau sholat sholat Idul Adha, Idul Fitri, dijaga volume suaranya. Jelas? Ya. Biar sholat asar. Biar sholat-sholat yang tidak dikeraskan kayak zuhur atau asar diperdengarkan hanya ke diri sendiri saja. Ibu lupa ya? Nah, berarti tidak ada ke diri sendiri kalau begitu. Bercanda ibu lupa aja, terlalu serius ibu. Mudah-mudahan cuma berhenti di hujan ya. So pulang juga saya. Ada yang mau bertanya. Kalau sholat sunnah cuma baca surah Al-Fatihah atau boleh baca surah Al-Fatihah saja? Baik, sholat sunnah anjurannya baca surat pendek. Hanya ada satu sholat sunnah yang dibolehkan atau mungkin kita anggap dianjurkan oleh para ulama tidak usah baca surat selain Al-Fatihah. Sholat apa itu? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh Al-Fatihah saja boleh. Kalau sunnah yang lain, ini kita sesuaikan dengan hajat itu.
Artinya kalau kita tidak tergesa-gesa, lebih baik dilengkapi dengan bacaan surat. Tapi kalau kita lagi terburu-buru, baca Al-Fatihah saja sebenarnya sudah sah. Hanya kalau tiap kali sholat sunnah cuma Al-Fatihah saja, ini menyelisihi perilaku Rasulullah. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Yang Rasulullah contohkan itu cuma satu. Beliau kalau sholat qobliyah subuh itu cepat. Nah, makanya para ulama mencoba untuk menafsirkan kira-kira bagaimana sholatnya Rasulullah sampai cepat. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, yaitu kalau kita mau sholat qobliyah subuh, Al-Fatihah saja. Kalau begitu posisinya bisa cepat. Atau yang kedua, baca Al-Fatihah sama surat, tapi bacaan-bacaan rukuknya, iktidalnya, sujudnya, sama duduk di antara dua sujudnya itu tidak 3 kali, 1 kali saja. Subhanarabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu akbar, subhanarabbiyal a'la. Allahu akbar, rabbil firli. Allahu akbar, begitu. Qobliyah subuh. Ya. Kita baca dengan surah. Ya, kalau baca dengan surah, maka pilihannya bacaan antara gerakannya itu 1 kali saja. Silakan dipilih salah satu. Oleh Badi, nggak apa-apa juga. Cuma anjurannya kalau qobliyah subuh itu agak cepat saja dibikinnya. 2 rakaat. Semenjak kapan ada qobliyah subuh 1 rakaat, Ibu? Jangan bilang mengaji molek. Saya kan kalau 1 rakaat dia punya qobliyah subuh. Saya tidak pernah ajar qobliyah subuh 1 rakaat, Le. Oh. Tidak ada. Sholat yang satu itu cuma witir. Kapan witir tuh? Sebelum tidur. Atau kalau ibu ketiduran tapi biasa bangun tahajud, misal mungkin kayak Ibu Wilianti masak nasi kuning jam 2, jam 3 sudah terbiasa itu tiap hari begitu. Boleh witirnya di waktu itu. Tapi kalau yang tidak biasa bangun tahajud, lebih baik witir sebelum tidur. Paksa Bu, paksa supaya witir. Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir dalam salatnya. Dalam sehari-harinya nggak pernah meninggalkan witir. Kalaupun lagi malas-malasnya 1 rakaat saja. 1 rakaat saja. 1 rakaat langsung salam, baru pergi tidur. Setelah sholat isya, boleh. Habis isya, ba'diyah 2 rakaat, baru witir 1. Sudah selesai. Sisa tidur. Kalau lagi semangat-semangatnya langsung 3 begitu. 3 witir, 1 kali salam. 3 rakaat 1 kali salam. Pernah kok sholat seperti itu? Kenapa ya Bu Nur Rifani? Ada pertanyaan? Poin terakhir, poin ke-10, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Artinya tidak memberikan selingan antara ayat-ayat Al-Fatihah itu dengan zikir-zikir di luar sholat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Artinya zikir itu dibaca. Maksudnya artinya Al-Fatihah dibaca dalam hati. Saya belum tangkap, maksudnya bagaimana? Oh, kita baca Al-Fatihah pakai bahasa Arab, kemudian dalam hati mencoba mengartikannya, boleh. Bacaan-bacaan yang bahasa Indonesia, kalau dibaca ketika sholat itu hanya dalam hati saja, tidak ada masalah. Tapi kalau terlafazkan misalnya keluar lewat lisan, itu nggak boleh. Karena dalam sholat itu yang boleh dibaca hanya bacaan-bacaan sholat yang pakai bahasa Arab.
Jelas ya? Bersih. Ya sudah bersihin aja. Antum ucapin alhamdulillah batal. Salat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wajib. Alhamdulillah. Yang satunya yarhamukillah. Batal dua-dua. Tidak apa, sujud terakhir lama untuk memperpanjang doa tidak ada masalah. Jadi kalau ketika kita bersih saat sholat, tidak usah baca alhamdulillah. Kalaupun membaca alhamdulillah dalam hati saja. Itulah 10 poin-poin tentang Al-Fatihah, syarat-syarat Al-Fatihah. Tadi sudah berapa yang dikasih hadiah sama Ibu Regina? 2 Ibu Suherti sama Ibu Eka. Masih ada berapa hadiahnya Ibu Regina? 10? Oh, masih ada 3 lagi. Silakan Ibu Regina yang tanya. Nanti saya yang lihat yang mana yang jawab duluan. Oh, saya yang tanya ini. Ibu, siapa yang mau bertanya? Nah, dapat hadiah satu. Oke. Bacaan amin wajib. Baik kita sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Waladdallin, amin. Ada yang tahu artinya amin? Kabulkanlah ya Allah. 4. Amin itu artinya kabulkanlah ya Allah. Kenapa? Karena dalam Al-Fatihah itu isinya doa. Jadi wajib membaca amin. Dan asal ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, ketika kita sedang sholat, para malaikat itu saat sudah selesai bacaan waladdallin, mereka mengaminkan. Makanya dalam hadis dikatakan wa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ada orang aminnya itu bisa berbarengan dengan aminnya malaikat, bagaimana kita mau tahu aminnya malaikat kapan dia beramin? Begitu saya tahu, saya juga belum tahu, saya belum pernah pakai bahasa malaikat soalnya. Makanya dianjurkan untuk mencari kapan bisa bertemu berpapasan dengan malaikat aminnya. Kalau ketemu barengan sama aminnya malaikat, kata Rasulullah SAW, akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun jamaahnya perempuan semua ya, perempuan jamaah, tapi dari imam. Oh tidak dong, tidak dong. Kalau perempuan berjamaah, aminnya kecil. Walaupun tidak kayak laki-laki, amin. Beda. Jelas. Yang nanti habis ini nanti aku berjamaah perempuan semuanya misal di sekret, ustaz-ustaz berjamaah di sekret. Kemudian habis imamnya Ibu Eka, kemudian makmumnya Ibu Wazira, paling besar suaranya amin. Langsung didengar sama ustaz di mana? Tidak siapa langsung ditanda ustaz sama wazir. Tidak boleh begitu. Jadi kalau perempuan berjamaah sholatnya itu aminnya harus kecil ya. Amin. Iya, tapi sudah ada hadiahnya. Bertanya. bercanda. Tetapi kan kita kalau untuk baca Al-Fatihah tadi kita sudah ditanya kok kan kita lafaz itu bahasa Arab. Tapi yang hati saya harus kalau saya itu bilang arah mengenai Indonesia bahwa yang mengenai Indonesia supaya berarti di dalam itu kita kasih utama tidak apa kalau misalnya apa
dalam hati mengirimkan bahasa Indonesia nya ini agak jeda mungkin berapa detik, boleh seperti itu. Kenapa harus dibaca Indonesia? Karena kalau bagi saya baru tanda tanya, jadi ini makanya bilang sama bertanya. Jadi biasa kan kita kalau cuma bahasa Arab itu kita terlupa artinya bisa. Jadi maksudnya seperti kalau saya mengucapkan itu saya harus tahu artinya. Sama tadi pertanyaan Bu Asri. Makanya kalau untuk Al-Fatihah itu apakah kita juga bilang ini tidak boleh di jeda, maksudnya dia sengaja memberi jarak gitu. Bisa. Baik. Memaknai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dalam hati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh. Jedanya itu jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Tadi ada penjelasannya di sini. Ini wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan. Di sini dijelaskan as-saktatu tawilatu mazadat ala saktati tanaffus wal qasirah aksuha. Artinya apa? Kan tadi kita bilang tidak boleh memberikan jarak di antara ayat-ayat Al-Fatihah, baik jarak yang panjang ataupun yang pendek. Apa tolak ukur panjang? Tolak ukur panjang itu ialah berhentinya lebih lama daripada berhenti orang menarik nafas karena bahosa misalnya. Bahosa ini artinya dia kan mungkin sudah tua jadi imam, bacaan Al-Fatihah itu satu ayat capek lagi, tarik nafas. Yang dikatakan berhenti lama itu dia ketika berhenti lebih daripada berhentinya orang yang mau mengambil nafas. Bisa dipahami? Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau sudah lama daripada itu berhentinya hanya untuk memaknai, jadi nggak boleh. Dan sudah selesai kajian untuk hari ini. Masih ada satu pertanyaan? Masih ada satu pertanyaan? Iya, yang Ulika atau Desi? Masalah sholat tahliyah zuhur. 4 rakaat bisa dikerjakan 4 rakaat sekali salam atau 2 Nggak boleh. Qobliyah ba'diyah itu semuanya 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Nggak boleh digabung 4 rakaat sekali salam. Apa Ulika? Ya, semenjak kapan perempuan sholat nggak boleh mukena? Baik, jangan ada penghalang di antara tangan dan juga tempat sujud kita. Jangan ada penghalang. Salah satunya adalah jilbab di situ. Kenapa? Salah satunya jilbab. Atau mukena yang panjang tuh jangan jadi penghalang. Kalau bisa kita sujud di bawahnya. Gitu. Jelas, maksud saya jelaskan. Karena saya belum pernah sholat pakai mukena, belum tahu saya bagaimana rasanya. Cuma saya membayang-bayangkan saja. Mas ya, Bulika. Oke, mungkin kalau ada yang rumahnya dekat mau pulang sekarang boleh juga, nggak ada masalah. Satu lagi pertanyaan, belum ada yang ditemukan. Hai, Ibu Adi Negeri. Iya, yang penting kan kalau apa soal maghrib orang ini. Apa di kampung suami saya, dia di sana mungkin karena masjidnya kecil, jadi dia punya tempat itu khusus laki-laki semua, sedangkan ada kayak tempat pesantren gitu yang dipakai sholat itu kayak matahari perempuan semua. Itu kan imamnya kan membacakan Al-Fatihah apa pasti amin itu mereka besar semua, gimana itu? Sedangkan tadi Perempuannya? Iya. Baca aminnya besar. Iya.
Amin. Mungkin karena dia menganggap imamnya itu kan cuma perempuan semua begitu. Ya. Makanya saya tadi pas Ya, tidak ada begitu. makanya saya tadi sholat tarawih juga cuma satu kali habis itu saya tidak ikut sholat. Karena harus ikut ibadah. Aneh ya, rasanya kayak baru pertama saya begini. Jadi tidak ada begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, satu orang dituntut untuk baca surat Al-Fatihah. Kan? Oke, yang bisa baca Al-Fatihah, Ya. angkat tangan. Ini yang baru ini saya baru ingat Ibu Anggrek apa? Angri. Pokoknya saya ingatnya bunga anggrek. Saya ingatnya bunga anggrek sih. Angriani. Coba Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya benar, langsung dapat hadiah. Ini pas binaan baru nih, pas binaan baru. Sudah hafal Ibu Andriani? Jangan takut. Kalau salah diperbaiki. Kalau saya lihat gerakan mulutnya sudah betul. Kalau Ibu Apri dengarnya bagaimana? Sebetul bacanya? Tidak dengar. belum bagus. Tapi urutan ayatnya sudah betul semua. Begitu kurang lebih penilaiannya. Gimana? Masuk kriteria? Masuk. Ibu Angriani, itu Angriani. Saya biasa supaya gampang hafal nama orang, saya kaitkan dengan sesuatu yang biasa saya lihat sehari-hari. Oh ini bunga anggrek, oh ini. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Saya ambilkan dulu hadiah dari saya. Nanti hadiah dari Ibu Regina itu kapan? Pekan depan. Wah, pekan depan. Dari Ibu Regina pekan depan tidak jadi transfer. Kalau dari 5 orang ada yang tidak datang dialihkan ke orang lain. Oh, begitu. Iya. Hangus. Oh. Berarti siapa semua? Mereka Ibu Suherti, Heti, Ibu Ulfa, Ibu Anggreni. Nah, pekan depan datang lagi ya, Bu ya. Insya Allah dikasihkan hadiah yang luar. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa sebelum kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafini 'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukuran bagi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb yang Maha Baik, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, di waktu yang mustajab ini kami memohon meminta kepadamu jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang sakit, berikanlah kesembuhan ya Allah dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami ataupun anggota keluarga kami yang masih memiliki hutang, lunaskanlah hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang belum diberikan keturunan, berikanlah dia keturunan yang soleh-soleha. Ya Allah, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang belum diberikan pasangan, berikanlah dia pasangan yang soleh-soleha. Ya Allah, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami belum bisa berangkat ke Baitullah, panggillah kami ke Baitullah dengan cara terbaik, di waktu yang terbaik dan dengan fasilitas yang terbaik darimu ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami dan juga anak keturunan kami orang-orang yang selalu menjaga sholatnya.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.